Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Irviana SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMP Negeri 2 Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihamdihi wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama yang beliau tidak berada di sini, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan dan yang saya cintai, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul, dan mudah-mudahan apa yang kita impikan, cita-citakan untuk murid kita ke depan bisa kita realisasikan dengan sempurna dan dengan baik. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, tujuan utama kami mengumpulkan teman-teman di sini adalah tiada lain tidak bukan untuk kemaslahatan murid kita bersama, yakni bagaimana mensosialisasikan budaya positif. Karena ini budaya positif merupakan materi yang ada di pendidikan guru penggerak. Jadi kami dituntut untuk membuat sebuah perubahan, ya, bukan hanya sekedar ini ya, tapi aksi nyatanya yang seperti apa. Ya, salah satunya adalah tentang budaya positif yang akan kita terapkan sama-sama di sekolah kita ini. Bapak Ibu Guru yang sama-sama kami banggakan, di sini saya akan menampilkan beberapa slide yang mudah-mudahan ini juga dapat membawa pemahaman kita kembali bagaimana upaya kita kepada murid kita ke depannya. Ya, apa yang sudah pernah kita lakukan untuk murid-murid kita, apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk murid-murid kita, apa yang sudah dan yang akan kita lakukan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Guru Widya sebagai operator saya. Kita mulai dari konsep inti budaya positif, di mana ada beberapa hal yang akan kita capai dalam konsep ini. Adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya. Sekarang kita mungkin belajar hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada anak didik kita, tapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana memberikan karakter yang baik. Bukan hanya sekedar skill atau pengetahuan IQ mereka yang kita tingkatkan, tetapi juga karakter. Di sini akan kita belajar sama-sama. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah bukan hanya tentang bagaimana datang pagi pulang tepat waktu, bukan hanya tentang seperti itu, tetapi bagaimana disiplin secara keseluruhan. Ya, itu juga akan kita belajar. Terus selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang akan muncul pada proses pembelajaran kita. Ya, dimana contohnya mereka percaya diri, mereka bertanggung jawab, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini nanti juga kita pelajari. Ada 5 kebutuhan dasar. Salah satunya adalah untuk anak-anak didik kita sudah pernah menerapkan, mereka pernah kita lihat akan dasar kebutuhannya ingin bahagia di dalam kelas. Mereka main-main, ketawa-ketawa. Sebenarnya kebutuhan dasar mereka itu adalah karena mereka ingin kesenangan. Ya, di situ juga akan masuk. Ya. Terus posisi kontrol guru. Oh ya, motivasi perilaku manusia. Di sini juga akan kita bahas posisi kontrol guru. Apakah guru sebagai hanya sekedar pemantau, penghukum, atau manajer? Ya, nanti akan belajar juga. Terus selanjutnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita mungkin pernah di dalam kelas kita masing-masing, terutama ibu bapak guru yang wali kelas, ya, membuat peraturan kelas. Di mana apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu hanya sepihak, hanya ibu guru saja yang membuat, tidak boleh makan di dalam kelas, itu juga peraturan.
Tapi lebih dalam lagi sebenarnya harus ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah datang dari anak didik itu sendiri. Dalam hati mereka, tidak dipaksa-paksa. Dari peraturan kelas yang sudah kita buat, bisa kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Boleh berdiri ya? Berdiri lebih baik. Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah sumbernya dari hati anak didik kita, hati kita sendiri. Adanya kolaborasi dengan peserta didik kita, ya, itu juga akan kita insya Allah buat ya. Dan mungkin ada sudah bapak ibu guru yang sudah membuat. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga suatu tindakan yang oleh guru lakukan kepada murid. Contohnya, ada murid yang tidak mengerjakan PR. Itu seperti apa? Pertama menanyakan, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Oh, saya rasanya begini Bu. Oh iya, saya juga pernah tidak mengerjakan PR. Salah satu kata-kata yang seperti itu juga kita akan lontarkan kepada murid kita. Tidak hanya sekadar, wah kamu tidak mengerjakan PR ya? Sekarang kamu keliling lapangan. Ya, kamu jewer itu. Itu posisinya kita sebagai guru adalah penghukum, bukan sebagai pengontrol, bukan manajer ya. Nanti kita bahas sama-sama. Slide-nya. Ya, operator saya cerdas ya. Gajinya besar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini yang pertama. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah sesuai dengan yang sudah kita ketahui bersama. Ada profil pelajar Pancasila ya Pak Guru Sahdip ya. Ya, ini ketua sekretaris untuk proyek saya. Proyek saya. Yang pertama di mana adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di sekolah kita sudah akan kita lanjutkan. Kuatkan, terus mandiri, berkepentingan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Oke, Bu Guru Widya kita lanjutkan ya. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang saya bilang tadi di awal. Kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai di mana tepatnya? Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita ini adalah gambaran tentang di belakang ini guru, di depannya itu adalah seorang murid. Ya. Bagaimana kita mengontrol seorang murid yang ada keterbatasan perlakuan, ya, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini adalah salah satu teori kontrol juga. Ingat yang di belakang itu adalah bapak ibu guru, jangan dilihat tidak berpakaian. Ya. Kita lanjutkan dulu. Pakaiannya. Ya, di sini ada penggabungan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di sebelah kiri stimulus responnya adalah realitas, kebutuhan kita sama. Jadi semua orang itu menginginkan kebutuhannya pertama ingin kesenangan. Ya, kita semua mau senang, murid kita mau senang, bahagia. Karena tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah membuat aman, bahagia dan senang. Ya. Terus bagaimana dengan teori kontrol? Kalau teori kontrol itu kebutuhannya berbeda. Jadi berbanding terbalik ya dari teori stimulus respon. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu dia. Kalau yang stimulus respon itu melihat semua orang itu sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kira-kira sekarang kita sudah berada di posisi teori respon yang mana nih? Apakah setiap pembelajaran kita sudah ada stimulus respon, atau kita berada di posisi teori kontrol? Bagaimana Pak Sadip? Teori kontrol ya? Kontrol, harus kita ngomong kontrol masalahnya. Jadi tukang kontrol. Ya, kita lanjutkan. Operator, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjut kepada disiplin positif. Ini yang tadi saya bilang adalah pembiasaan. Bukan hanya sekedar bagaimana dia datang terlambat, datang tepat waktu begitu, dan pulang juga tepat waktu, bukan hanya tentang itu. Tapi bagaimana dia disiplin di dalam kelas juga, bagaimana cara berpakaian yang baik, memposisikan dia sebagai murid yang baik, itu juga termasuk disiplin positif.
berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Guru. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu Guru? Apakah penghargaan itu baik atau tidak? Contoh, di dalam kelas biasanya siapa yang bisa menjawab soal ini akan saya berikan uang. Antusias ya anak-anak kalau ada uang. Antusiasnya tinggi, apalagi ada jajan. Wih, kita dikasih jajan. Besok belajar lagi. Sebenarnya pada dasarnya penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Pertama, karena penghargaan itu kadang-kadang membuat hati orang lain. Ada orang yang merasa hatinya, dia aja yang dikasih. Ada orang yang sakit hati. Ya. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah sebuah motivasi yang ada dalam diri seseorang, yang di dalam hatinya. Tidak perlu dia didorong oleh orang lain. Kalau misalkan kita kasih anak PR, kerjakan PR kamu, itu masih bukan ada motivasi intrinsik. Kalau dia punya motivasi intrinsik, berarti atas dasar kesadaran dia sendiri mengerjakan tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu yang motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, itu berasalnya dari luar. Kalau saya mengerjakan PR ini, besok saya akan dikasih hadiah sama Bapak Ibu Guru. Ada motivasi luar, karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang kira-kira motivasi yang seperti apa yang harus kita tanamkan dalam anak didik kita? Yang intrinsik atau yang ekstrinsik? Intrinsik ya? Ya betul sekali, intrinsik. Biar dari dalam hati kesadaran tanpa dipaksa-paksa. Bagaimana penonton lanjut? Oke, sudah? Ya, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ada profil pelajar Pancasila, terus dibaca apa sih ini Bu Guru dia? Luar biasa. IBO ya, IBO Primary Years Program. Jadi ini adalah program pendidikan dasar di mana untuk anak yang usia TK sampai dia kelas 5. Pendidikan dasar dan nilai kebajikan yang harus ditanamkan itu adalah ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Tapi kadang-kadang ini berbanding arah dengan yang kita lihat sekarang. Ya, seharusnya sekarang kita harus menanamkan profil belajar Pancasila ya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat anak didik kita masih membutuhkan ini yang IBO. Ya. Terus keterampilan hidup. Yang keterampilan hidup ini adalah sudah dia cakap. Nilai kebajikan yang ditanamkan di sini adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini untuk SMA ke atas sampai kuliah. Ya, oke, next. Yang tadi deh. Iya, ini dia kebutuhan dasar manusia yang saya sebutkan tadi. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita butuh apa kira-kira? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, jelas. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita lanjutkan. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup.
hidup. Ya. Siapa yang tidak mau hidup? Kita semua mau hidup dengan ya tinggi lah umur kita. Tapi katanya ada ibu guru, nggak usah tua-tua, nanti ngerepotin orang lain. Ya tapi maksudnya di sini adalah bagaimana kebutuhan akan makanan, pakaian, terus tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu adalah bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang-kadang ada anak didik kita yang merasa acuh di dalam kelas. Ibu guru ini tidak pernah memperhatikan saya. Ya, ibu guru ini kayaknya itu ketua kelas saja diperhatikan. Sebenarnya itu kebutuhan, ada yang kurang dari kebutuhan anak didik kita. Kira-kira apa ya kebutuhan yang ingin dicapai oleh anak didik kita? Salah satunya di sini adalah mereka ingin disayangi, ya dihargai. Terus dilanjutkan dengan kebutuhan penguasaan. Di sini adalah ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus ada yang keempat, itu kebutuhan kebebasan. Bebas ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini tadi yang kelima adalah kebutuhan fun, akan kesenangan. Dimana kalau murid-murid kita di dalam kelas suka bermain-main, terus ada yang humornya tinggi, ada yang tertawa, macam-macam ya di dalam kelas itu. Ternyata ada kebutuhan yang harus mereka penuhi. Salah satunya adalah kebutuhan akan kasih sayang, fun, kesenangan ya, kesenangan. Oke, kita lanjut ke Kak Widya. Motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini beragam sebenarnya ya, banyak sekali. Ada orang yang tidak merasa nyaman, sudah dihukum, itu juga salah satu motivasi perilaku, menghindari ketidaknyamanan. Terus ada orang yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu salah satu motivasi mereka. Sama dengan kita guru, bapak ibu guru, kita ingin mendapatkan sertifikat pendidik misalnya. Ada imbalan, karena ada imbalan yang akan kita terima, sertifikat berbuah, ada hasil. Jadi motivasi kita ada. Oh saya mau besok biar dapat sertifikasi guru, belajar dah. Jadi motivasinya ada. Terus ada menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, dilanjutkan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh guru, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini gimana Pak Ibu ini? Pak Ibu tadi. Jadi hukuman itu kira-kira kita sudah sampai di mana? Apakah pernah menghukum, memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi? Di mana kalau hukuman itu adalah tidak terencana. Melihat anak yang datang terlambat, keliling kamu lapangan 10 kali, itu termasuk hukuman. Ya, tanpa kita rencanakan. Sekarang kamu berdiri 1 jam di depan di lapangan gitu ya. Itu termasuk hukuman, gara-gara mungkin anaknya tidak mengerjakan PR atau terlambat. Itu termasuk hukuman. Nah, apakah itu baik? Nanti kita lihat. Terus ada konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah dia terencana, kita sepakati bersama sama anak didik kita. Dan dia dilanggar. Misal di dalam kelas ada yang memukul bangku. Kita sudah beraturan, tidak boleh memukul meja atau bangku, peraturannya. Tapi itu dilanggar. Sekarang karena kamu sudah memukul bangku, kamu ganti ya bangku ini misal. Itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Tapi di sini meskipun itu konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, dibuat tidak nyaman. Artinya murid kita ada malu mengerjakan TDPR. Kamu ini banyak sekali tidak mengerjakan PR, sering sekali tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Nah,
Nah, konsekuensinya berdiri di depan kelas. Jadi tanpa tidak disadari bahwa anak didik kita malu dengan teman-temannya, ada rasa malu, canggung, sudah tidak mengerjakan PR. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, nah ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau restitusi ini kita tanya anaknya baik-baik, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Apa alasannya? Mengapa? Oh, saya tidak mengerjakan PR karena tadi malam saya begadang. Oh, tidak apa-apa. Saya juga dulu pernah tidak mengerjakan PR begadang. Tapi apakah itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ada pertanyaan, itu restitusi. Kita kenali tindakan yang salah, kenapa alasannya? Itu adalah bagian restitusi. Kita lanjut dulu. Ya. Oke, 5 posisi kontrol. Nah, di sini Pak Ibu nih bermain nih. Pak Murad, Pak Ibu, semua kita nih bermain. Kira-kira kita di posisi yang mana? Apakah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Di sini kita disarankan adalah posisinya sebagai manajer. Oh iya. Ya, di mana posisi manajer itu adalah membuat kesepakatan dengan orang yang bersalah, ya, dan ada jalan keluar. Itu posisi manajer. Kalau penghukum hanya sekedar menghukum, ayo keliling kamu di lapangan 10 kali sebagai penghukum. Kalau hanya pembuat merasa bersalah, kamu saja yang terlambat. Tidak pernah kamu patik dekatnya Bu Guru, itu membuat rasa bersalah. Ayo sekali-kali ya Pak, membuat merasa bersalah. Kalau posisinya teman, ayolah kita gandeng. Kamu sampai lambat besok lagi ya. Itu kan posisi kita sebagai guru dengan murid, sebagai teman. Kalau hanya sebagai pemantau, kalau hanya melihat saja, dilihat anak buahnya yang datang terlambat, tidak ditanya, tidak dilihat, hanya melihat. Ya, itu pemantau. Terus ada posisi manajer. Di sinilah kita disarankan memposisikan diri kita, yaitu dengan posisi manajer ya. Ya, posisi manajer ini adalah posisi yang akan kita terapkan dalam kehidupan persekolahan kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini adalah beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau dia penghukum, ini Pak Ibu ini penghukum nih suka nih. Hormat pada bendera selama 1 jam. Karena kamu datang terlambat, silakan sekarang hormat. Atau ini muridnya sedang tidak memakai atribut saat apel, misalnya. Sekarang karena kamu sudah tidak memakai atribut, silakan hormat bendera selama 1 jam. Susah banget itu. Ya Allah, mana orang baru pingsan dibuat ya. Begitu juga dengan pembuat merasa bersalah. Seperti yang saya sudah bilang tadi di slide sebelumnya, ini contoh kata-kata, berapa kali sih Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bu Guru. Itu biasanya pernah nggak ya kita lakukan di dalam kelas kita? Pernah ya Pak Sadip ya? Pak Sadip contohnya gimana Pak Sadip? Oh Pak Ade. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini ganti lagi operator saya. Ya, jadi posisi kita kayaknya pembuat merasa bersalah ya. Kalau yang penghukum itu yang saya tahu pertama Pak Ibu, terus Pak Murad, terus Ibu Mukti. Jadi pernah kita merasa ya posisi penghukum. Terus ini dia, posisi penghukumnya sudah datang. Kita lanjutkan, lanjut. Yang kami dia. Oh sudah, sorry. Coba yang kemarin, Nah, ini dia posisi kita kalau sebagai teman. Bahasanya seperti ini Bapak Ibu Guru. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ini kayak kita teman akrab sekali sama murid ya. Tolong bantu Bu Guru. Sekali ini
saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kalau ini seperti juga kalaknya. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu kayaknya tidak layak kita gunakan kan. Tergantung kondisi ya. Nah, ini kalau posisi pemantau, ini kayaknya saya posisi pemantau ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya, ini harus sebagai posisi pemantau oleh Bu Guru. biar koperasi banyak untung ya. Menguntungkan. Bagus, luar biasa. Nah, ini dia posisi yang akan kita terapkan di kehidupan kita. Posisi manajer. Salah satu perkataan dalam posisi manajer ini adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira kalau kamu sudah tahu bagaimana memperbaiki kesalahan kamu. Nah, itu yang harus kita lakukan kepada anak murid-murid kita. Tapi biasanya kalau di sini kalau digituin semakin menjadi-jadi ya. Semakin menjadi-jadi. Baik, kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, next. Nah, ini dia. Kira-kira ini kita posisi kontrolnya di mana ini? Pak Ibu mau mana? Oh iya, silakan. Posisi kontrol kita di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Manajer pernah benar melakukannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa orang. Ini kayaknya kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Bahasa Indonesia. Ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa sih mau kamu? Ini Bu Guru Dian disuka di dalam kelas. Oh, enggak pernah. Berarti posisinya manajer. Saya seperti itu. Oh iya, berarti pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa sih mau kamu? Ini tidak benar, itu tidak benar, gitu ya. Ya, iya. Yang ketiga ini, kira-kira apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ini dia ada bahasa yang baik. Kalau ini manajer, ya manajer. Yang ketiga, yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru. Teman ya. Posisi tidak ada posisi pengemis Bu. Ya kayak gitu saya ya, kayak gitu. Oh ya Bu Ulpi ya yang kayak begitu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru, kerjakanlah ini soal-soalnya. Yang terakhir ini ngancam dan kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, posisinya apa ini? Ngancam ya? Pengancam. Tidak ada posisi pengancam. Ini posisinya kebanyakan penghukum kayaknya ini. Ini ya. Tapi Pembuat rasa bersalah ini. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi murid merasa bersalah jadinya. Kira-kira posisi-posisi yang disarankan kita untuk menggunakannya adalah posisi manajer. Teman juga tidak baik, tadi terlalu akrab ya. So akrab jadinya. Ya. Saya semuanya, Bu. Pernah. Kadang-kadang saya bentak. ya semuanya kadang-kadang dibentak. Ya, makanya tergantung kondisi ya, situasi itu. Tergantung situasi dan kondisi Iya, betul. dan karakter anak juga. Karakter anak, betul sekali. Jadi tidak mestinya harus kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tapi kita harus sesuaikan dengan keadaan, kondisionalkan dengan keadaan. Ya, kita berlanjut dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu Guru sudah pernah melakukan ini di dalam kelasnya? Keyakinan kelas. Belum paham apa itu. Aneh. Iya. Biasanya peraturan mungkin yang sudah dibuat ya. Betul, ya. Peraturan kelas, Apa? kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas, dia hampir mirip dengan keyakinan kelas. Ya. Pertama kita bahas peraturan. Kalau peraturan kelas itu dibuatnya secara sepihak. Hanya Bapak Ibu Guru yang membuat peraturan kelas. Dilarang merokok, dilarang makan di dalam kelas, dilarang mencontek. Pokoknya ada kata-kata negatif, itu adalah peraturan kelas. Dan sekarang bagaimana merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas.
di mana keyakinan kelas itu adalah sekali lagi bersumber dari hati, tidak perlu dipaksa. Terus tidak ada lagi kata-kata negatif. Misal, dilarang membuang sampah. Kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, akan menjadi jagalah kebersihan. Mari menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas jadinya. Atau misalkan, jangan mencontek, atau jangan memukul teman. Kalau keyakinan kelasnya seperti apa kira-kira? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Mantap, kemudian. Saling menyayangi dan saling menghargai. Semangat. Nah, itu maksudnya. Jadi mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kata-kata negatif tadi, diubah menjadi keyakinan kelas yang langsung bersumber dari hati. Tidak perlu. Biasanya kalau kata tidak itu sebenarnya tidak baik untuk ditanamkan. Ya, makanya disarankan ya, sekali lagi kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan hanya dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas, tetapi mungkin keyakinan kelas mengikuti pelajaran IPA misal. Keyakinan kelas mengikuti pembelajaran bahasa. Itu bisa kita buat. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tapi segitiga restitusi ini belum optimal digunakan kalau untuk anak-anak yang SMP tepat, tapi harus 1 atau 2 orang. Kalau dia bergerombol banyak itu tidak bisa kita gunakan segitiga restitusi. Ya, tindakan yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu tahu alasannya mengapa kamu terlambat. Mengapa kamu terlambat, mengapa kamu tidak mengerjakan PR, pasti ada alasannya. Itu adalah memvalidasi, menguatkan kenapa dia terlambat, kenapa dia tidak mengerjakan PR. Validasi, ya, wong kecok mako ibu. Oh ya, ibu guru juga pernah kok kecok mako dan sempat sampai terlambat ke sekolah di dialognya. Ayo dialog Kak Bir. Ya, itu adalah bagian dari memvalidasi tindakan yang salah. Kita menguatkan, diberitahu kita ke anak-anak kepada kita bahwa ini loh yang saya kerjakan karena kenapa kamu tidak mengikuti kegiatan ekstra hari ini? Oh ibu, saya besok mako di rumah dan rapi tulung nih, nah. Kita memvalidasi. Terus menstabilkan identitas. Nah, di sini kita berperan. Salah satu ini bahasanya adalah adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira seperti apa kalau bahasa kita ini? Menstabilkan identitas. Ya, semua tentu pernah melakukan kesalahan. Ya, Bu Guru juga pernah melakukan seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi biar anak-anak tidak canggung dengan kita. Yang terakhir di sini adalah bagian segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah menurut kamu setelah kamu melakukan kesalahan ini, apakah kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Apakah melanggar prinsip hidup kamu atau tidak? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Pasti anak-anaknya bilang, ya Bu saya melanggar. Kalau dia tidak mengerjakan PR, oh ya Bu saya melanggar. Kalau sudah kamu tahu itu melanggar, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Langkah apa? Jadi kita kasih anak saran jalan keluar untuk masalah ini. Ini dia segitiga restitusi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak efektif kita gunakan, Ibu Guru BK terutama kalau anaknya banyak bermasalah. Misal segerombolan 7, 8, 9 tidak bisa. Ini hanya 1 atau 2 orang, baru kita bisa gunakan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, ini dia contohnya. Menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu wajar, kita bilang begitu ya sama anak. Kita stabilkan identitas. Ya, stabilkan keadaan. Bapak Ibu Guru juga pernah melakukan itu. Iya, pernah. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu mau mencari siapa yang salah, tidak mau mencari
Tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Adalah bagian-bagian dari menstabilkan identitas. Oke, kalau di bagian memvalidasi tindakan yang salah, seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak langsung kita, ini kamu aja yang begini caranya. Jadi ada bahasa-bahasa kita yang untuk melakukan segitiga restitusi ini, ya tindakan-tindakannya. Ya, pasti ada alasan. Oh dia ibu yang pukul saya duluan, misalnya. Kan banyak yang seperti itu ya di dalam kelas kita. Terus padahal kamu melakukan yang lebih buruk, bisa kan sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Katanya bu gurunya ceritanya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misal ada yang dicuri pulpennya. Terus, kembalikan pulpen teman kamu. Itu kan bukan bahasa yang baik. Jadi kita validasi dulu, stabilkan dulu kondisinya, terus validasi tindakan yang salah, kenapa dia bisa seperti itu. Baru kita menanyakan keyakinan kelas. Oke, next. Ya, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Makanya di sini harus ditutur dulu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya, itu ya Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ternyata dari pemaparan ini kayaknya akan mudah-mudahan membuat dampak yang positif ya, terutama untuk di kelas kita masing-masing. Kalaupun tidak kita bisa lakukan semuanya, ya paling tidak disiplin positif dulu lah. Ini untuk guru BK mungkin ya pasti segitiga restitusi. Saya juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini Bu Guru Mukti, dengan kondisi anaknya tidak memukul temannya dalam kelas. Kenapa dipukul temannya? Ternyata efektif, tapi hanya untuk 1-2 anak yang seperti itu. Kalau dia banyak, misal banyak yang terlambat, tidak bisa kita lakukan itu. Suruh Pak Iman aja langsung. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu Guru atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengarkan lagi. Saya ingin halaman sekolah saya bersih. Siapa yang nulis? Luar biasa keren. Kebersihan. Satu lagi. Saya ingin melihat kelas saya bagus. Tidak ada lagi yang suka memaki. Tidak ada lagi yang merokok. Tidak ada lagi yang marah. Tidak ada lagi yang namanya PMA. Semuanya ini kita sudah mendapatkan akan kita jadikan kelas kita bersama. Kelas menjadi kelas keyakinan kelas. Oke. Ini yang sudah kita buat. Keyakinan kelas 7B. Yang pertama adalah siswa hadir di kelas tepat waktu. Tadi ada yang terlambat. Terus memakai seragam sesuai dengan seragam sekolah. Semua sudah ya? Berarti sudah yakin ini. Tidak perlu dilanggar lagi keyakinannya. Harus dari hati ya. Piket kelas dilakukan lebih awal. Yang punya jadwal kebersihan nih harus datang lebih awal. Lanjut lagi, berperilaku sopan santun dan menghargai orang lain. Tuh, sudah ada nanti tidak boleh ada yang saling menolong. Jadi menghargai orang lain harus sopan. Apalagi tadi, kalau ada meja buku meskipun kosong itu sebenarnya tidak boleh dilalui. Apalagi harus duduk. Oke? Ini perhatikan. Lanjut, kita bersikap tenang saat jam pelajaran berlangsung. Setuju kah ini? Kalian sendiri yang buat. Ibu guru setuju, kalian setuju, jadi kita akan tempel sama-sama. Ketua kelas, boleh maju dulu kan? Oke, sini dipegang. Ada tulisannya. Oke, Pak Guru kita foto lagi ya. Foto. Ada kamera semuanya. Foto dong. Foto dong. Udah ya, foto Pak Guru. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Boleh duduk. Ya, ini akan saya tugaskan nanti cara yang akan ditempel. Kira-kira yang ditempelnya di mana nih? Biar kalian ingat terus. Sana kayaknya. Oke, udah boleh. Terima kasih. Salam dan bahagia guru penggerak.